Bab 78, di antara dua dunia. Ketenangan yang sempat mereka rasakan mulai goyah saat tawaran demi tawaran terus berdatangan kepada Ayla. Meskipun ia sudah menolak banyak pekerjaan demi menjaga kewarasannya, tetap saja dunia luar tidak pernah sepenuhnya berhenti mengetuk pintu. Pagi itu, Ayla menerima email dari sebuah penerbit besar luar negeri. Mereka tertarik menerjemahkan bukunya ke dalam bahasa Inggris dan memasarkan di pasar global. Ini adalah mimpinya sejak lama, namun rasa gentar juga menyelinap. Ia tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka ke tingkat eksposur yang lebih luas dan lebih tajam. "Ray, aku ditawari kontrak penerbitan internasional," kata Ayla sambil duduk di samping Rayhan yang sedang membaca koran di teras. Rayhan melipat surat kabar dan menatapnya. "Itu luar biasa. Kamu akan menjangkau lebih banyak pembaca. Tapi, apakah kamu siap dengan segala konsekuensinya?" Ayla menghela napas. "Aku enggak tahu. Aku senang, tapi juga takut. Aku takut kehilangan kendali atas hidupku lagi." Rayhan menggenggam tangannya. "Kita akan hadapi bersama. Tapi kamu harus yakin ini bukan tentang pembuktian, melainkan tentang panggilan hati." Hari-hari berlalu dengan cepat. Ayla tenggelam dalam persiapan naskah yang akan dikirimkan ke tim editor luar negeri. Ia mulai menyesuaikan gaya bahasa, berdiskusi dengan penerjemah, dan meninjau kontrak yang memuat puluhan pasal. Setiap malam, ia tidur lebih larut. Sesekali Rayhan terbangun di tengah malam, hanya untuk menemukan Ayla masih duduk di depan laptop, menatap layar kosong dengan mata sembab. "Sayang, kamu harus istirahat," ujar Rayhan suatu malam sambil memeluknya dari belakang. Ayla menoleh, tersenyum lemah. "Aku hanya takut melewatkan sesuatu. Ini peluang besar. Peluang itu tidak akan kemana-mana. Tapi kamu bisa hancur kalau kamu sendiri yang kamu abaikan." Kata-kata Rayhan membuat Ayla terdiam. Tapi ia belum bisa benar-benar berhenti. Sementara itu, keluarga Ayla mulai muncul kembali dalam bayangan hidup mereka. Sang ibu, yang dulu sempat menjauh karena kecewa dengan keputusan Ayla memilih Rayhan, tiba-tiba menghubunginya. "Ayla, kamu sempat lihat berita tentang serial bukumu? Mama nonton waktu itu. Kamu tampak kuat," ujar ibunya di telepon. Ayla diam sejenak. "Kamu kecewa?" "Awalnya, iya, tapi sekarang Mama lihat kamu jauh lebih bahagia. Mungkin dulu Mama terlalu keras." Percakapan itu membuka pintu baru. Ayla mulai kembali menjalin hubungan dengan keluarganya yang sempat renggang. Dan bagi Rayhan, hal ini menjadi angin segar. Ia tahu, dukungan keluarga adalah salah satu yang dibutuhkan Ayla untuk benar-benar pulih. Namun, di tengah perbaikan dan pencapaian, godaan lama mulai merayap diam-diam. Seorang mantan rekan kerja Rayhan yang dulu pernah menyimpan rasa padanya kembali muncul dalam proyek kerja yang baru. Namanya Vania. Cantik, cerdas, dan agresif. Dalam beberapa pertemuan profesional, Vania terlihat berusaha melampaui batas. Ia menyentuh lengan Rayhan saat berbicara, memuji berlebihan, dan bahkan mengirim pesan larut malam dengan alasan pekerjaan. Rayhan mencoba bersikap profesional. Ia menjawab secukupnya, menjaga jarak. Tapi Ayla mulai merasakan ada yang tidak biasa. Ia melihat bagaimana Rayhan lebih diam akhir-akhir ini, sering melamun, dan tidak seceria biasanya. Suatu sore, Ayla melihat pesan di layar ponsel Rayhan saat pria itu tengah di dapur. "Terima kasih untuk diskusinya hari ini. Aku rindu masa-masa kerja bareng dulu." Vania. Ayla membeku. Hatinya tercekat, tapi ia tidak langsung menuduh. Ia menunggu hingga malam. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" tanya Ayla perlahan. Rayhan menatapnya lama, lalu duduk di sebelahnya. "Bukan sembunyi, hanya belum tahu harus cerita dari mana." "Ray, apapun itu, jangan biarkan jarak ini tumbuh karena diam." Rayhan akhirnya bercerita tentang Vania, tentang ketidaknyamanan yang ia rasakan, dan kekhawatiran jika Ayla salah paham. Tapi Ayla tidak marah. Ia justru lega. "Aku percaya kamu. Yang penting, kamu juga percaya dirimu sendiri dan tahu batas." Rayhan mengangguk. "Aku akan batasi interaksi dengannya. Aku tidak mau hubungan kita diuji karena sesuatu yang tidak penting." Keesokan harinya, Rayhan memutuskan untuk meminta
dipindah dari proyek tersebut. Ia lebih memilih menjaga pernikahannya daripada mempertahankan peluang karir yang tak seberapa. Sikap itu membuat Ayla semakin yakin bahwa meski dunia luar begitu bising, rumah mereka tetap tempat raman untuk pulang. Malam itu mereka kembali tidur dalam dekapan. Bukan karena semuanya sudah aman, tapi karena mereka saling memilih untuk jujur. Dan dalam hubungan, kejujuran adalah pondasi yang menyelamatkan sebelum segalanya runtuh. Bab ini bukan tentang klimaks atau konflik besar, tapi tentang upaya-upaya kecil menjaga apa yang telah mereka bangun. Karena cinta bukan hanya tentang jatuh, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal setiap hari.